Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Seperti biasa di segmen terakhir ini, Kiai Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Dini di Jakarta. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Saya ingin bertanya tentang hadis yang mengatakan barang siapa mengikuti suatu kaum maka ia termasuk di antara mereka. Itu bagaimana ya Pak Ustadz batasannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dini di Jakarta atas pertanyaannya. Jadi ada hadis yang menyatakan kalau kita menyerupai atau kita biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Yang pertama Dini ya, nanti Dini juga belajar juga ya, biar pengetahuannya semakin luas. Saya dulu punya guru sekaligus sahabat saya, namanya Profesor Ali Mustafa Yaakob, imam besar Masjid Istiqlal yang juga dikenal sebagai ahli hadis. Beliau sering kali menyampaikan bahwa secara sanad periwayatan hadis man tasyabbaha biqaumin itu juga bermasalah. Tidak bisa diterima secara serampangan. Itu yang pertama. Jadi secara sanadnya itu juga menjadi pembicaraan di kalangan ahli hadis, apakah statusnya sampai pada hadis sahih atau tidak. Itu bisa dilihat di buku-buku karangan almarhum Prof. Ali Mustafa Yaakob, juga ada YouTube beliau bicara tentang itu. Tetapi yang ingin saya katakan begini, Mila ya. Kata guru saya, tidak semua orang meniru, apalagi pada aspek kemanusiaan. Itu dianggap sama. Ini penting banget gitu loh. Karena sekedar meniru, apalagi berbicara tentang peradaban, itu rasanya tidak ada orang yang kemudian mengatakan orang yang meniru peradaban tertentu, selama itu tidak berkaitan langsung dengan halal dan haram dalam Islam, itu kita katakan itu menjadi haram. Contoh, perang Khandaq, gali parit. Itu Nabi niru siapa? Niru bangsa Persia, penyembah Ahura Mazda yang api itu di Persia. Itu kan dibawa peradaban Persia. Ya, kata Salman, kami, Sayyidina Salman itu, kami kalau dikepung kayak begini, cara kami ini dulu di Persia. Itu Nabi niru siapa? Niru orang Persia. Itu bukan beragama Samawi lagi. Itu beragama menyembah api Majusi. Tapi tidak ada pada masa itu. Nabi, kok kita niru dia? Katanya mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu satu. Di masa sahabat juga sama. Sayyidina Umar itu suka niru-niru. Ya, ada banyak tiruan. Misalnya buat struktur gaji namanya ad-dawawin. Itu dalam tradisi Islam. Itu Sayyidina Umar kan ngelihat peradaban orang lain. Dulu zaman Nabi kan nggak ada ASN. Di zaman Nabi kan tidak ada tentara yang didedikasikan untuk tentara. Ya semua orang ketika ada panggilan untuk berperang harus ikut. berangkat, ya. Gitu loh. Kata Sayyidina Umar, wah bahaya ini. Kalau seperti ini harusnya ada yang ngajar, ada yang jihad pakai ilmu, maka Umar tuh kata ba'ad dawawin, ada struktur gaji. Itu melihat dari peradaban mana? Peradaban di luar peradaban Islam yang jauh lebih maju di masa itu. Dan nanti orang di luar Islam juga ada yang meniru Islam. Masjid arsitekturnya, menara itu tidak lahir dari Islam. Kubah itu tidak lahir dari Islam. Nah itu semua namanya peradaban. Kita nggak usah bicara dalil yang dalam-dalam. Secara umum pendidikan kita niru siapa? Ada dasar, menengah, S1, S2, S3. Kan tidak ada kemudian orang bilang, oh ini doktor dalam bidang hadis, berarti mantasyabbaha biqaumin, karena yang membawa gelar doktor pertama, master, itu tidak lahir dari rahim Islam. Tapi kita katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu yang kemudian dibatasi. Kalaupun hadis itu dikatakan sahih oleh ulama, tapi pemahamannya itu melihat secara keseluruhannya. Ada nabi yang melarang kita mirip dengan mereka, tapi ada yang nabi memiripkan kita dengan mereka. Khandaq tadi, itu tidak ada urusan dengan agama. Itu peradaban, itu strategi, itu ilmu peperangan. Tapi kalau saya terang-terangan aja memakai salib sebagai keyakinan agama, maka saya dilarang oleh agama. Karena itu menjadi ciri khas agama lain. Saya tidak boleh merusak salib loh. Karena itu bagian dari ikrarnya Islam, perbedaan agama. Tetapi saya tidak boleh menggunakan aksesoris keagamaan yang identik dengan keimanan.
gitu loh. Nah, oleh karena itu nanti dibedakan. Mila, ada teman saya itu tidak mau nanam pohon cemara. Karena biasa dipakai Natalan. Natalan. Ya, tapi kan cemara itu tidak ada agamanya. Iya. Kita biasa menamakan burung itu burung gereja. Tapi apa kita larang kalau masuk ke masjid? Kan enggak juga gitu. Karena yang seperti ini, seperti ini bukan berarti tasyabuh. Makan kita hari ini pakai sendok, pakai garpu. Loh, ini kan peradaban. Jangan orang mengatakan sunnah Nabi itu makan pakai 3 jari. Boleh kalau makannya kurma. Kalau makan soto. Bagaimana 3 hari? Ini yang kita katakan, kita katakan nih Mila ya, tidak semua tasyabuh itu kemudian haram. Arahnya. Kenapa? Karena ini mana bagian dari kemanusiaan, kebiasaan, dan peradaban. Mana bagian dari ritual ibadah. Nih, misalnya saya di bulan batasannya jelas. Di bulan kadang-kadang di Desember itu ada sahabat-sahabat saya Nasrani. Ya, mengatakan Pak Faiz, kita mau makan nih. Makan apa nih? Saya bilang, kalau makan itu sebagai bagian dari ritual ibadah, nggak boleh saya. Tapi ketika makan itu dimaknai seperti mereka datang ke rumah saya makan ketupat dan opor di hari raya Idul Fitri, itu adalah ibadah sosial, bukan ibadah ritual. Gitu loh. Maka saya tidak berkeberatan, tapi saya diajak masuk ke dalam gereja untuk menyaksikan ritual, kan saya tidak boleh. Sama dengan saya tidak boleh mengajak mereka untuk sholat berjamaah dengan saya di masjid. Nah, itu yang dikatakan kalau saya ikut yang di sana itu tasyabuh, itu haram. Tapi kalau ini bagian dari kemanusiaan, sosial, ya, dari sosial, penghargaan kepada Nabi Isa misalnya, penghargaan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian dalam keyakinan saya itu yang saya pahami, saya diajak makan makanannya halal. Kan itu tidak kemudian tasyabuh, tidak ada aksesoris yang menggambarkan saya sedang itu hanya di restoran. Pak Faiz kita lagi seneng-seneng nih, makan-makan aja sebenarnya akhir gitu tahun, makan-makan aja gitu. Kan tidak kemudian kita artikan tasyabuh. Gitu. Jadi jelas ya, batasannya itu jelas pakai. Kalau sudah arahnya kepada ritual keagamaan, berkaitan sama keyakinan. Iya. Jadi dulu kata guru saya itu pakai bahasa Arab min khususiyatil i'tiqadi wasyariah, bagian dari akidah, menunjukkan akidah tertentu atau syariat tertentu itu tidak boleh. Oke. Jadi harus jelas di situ. Iya. Paham. Mudah-mudahan bisa dipahami Mbak Dini, ini sudah dijawab secara lengkap dan jelas oleh Pak Kiai. Kita lanjut lagi pembahasan soal hadis Pak Kiai. Iya. Sekarang kan memang lebih mudah ya. Kalau saya sekarang ini ada dalilnya apa sih? Kita tinggal buka smartphone, kita bisa googling gitu ya. Kadang-kadang cuman kita juga harus hati-hati kan, karena begitu gampangnya arus informasi yang masuk, kadang-kadang kita bingung, ini bener asal comot aja, enggak ada kok dalilnya, ada. Bagaimana bijaknya kita harus bersikap? Saya banyak paham tentang obat-obatan, karena saya membaca buku-buku tentang obat-obatan. Tapi saya tidak pernah menggunakan obat yang krusial, kecuali atas petunjuk dokter. Kan begitu. Sama, tidak semua hadis itu bisa kita amalkan. Jangan orang ini hadisnya sahih. Ada dalam kata Imam Syafi'i itu idza shahal hadisu fahuwa madhabi. Kalau ada hadis sahih, saya itulah mazhab saya. Enggak bisa begitu. Kita harus yakin dulu Imam Syafi'i itu baca hadis itu, kemudian pemahamannya seperti apa. Karena hadis nih ya, yang Ummul Mukminin Nabi menyentuh Ummul Mukminin ketika sholat itu, ya, itu Imam Syafi'i tahu kok. Gitu. Tapi kenapa Imam Syafi'i memutuskan menyentuh perempuan itu hukumnya batal? Karena dipahami Imam Syafi'i berbeda dengan pemahamannya Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, boleh jadi Rasulullah ketika menyentuh Aisyah itu ada hailnya. Kan ada bajunya, bukan kulitnya. Maka hadis yang menunjukkan persentuhan Nabi dengan Aisyah itu kemudian tidak batal wudunya karena ada hailnya. Satu, ada hadis sahih nih, Ramadan. Nabi itu mencium Aisyah, kemudian keluar ke masjid, sholat. Kata Imam Syafi'i, kan hadis itu cuma menceritakan bahwa mencium perempuan sebatas kasih sayang bukan nafsu itu tidak membatalkan puasa. Soal di masjid Nabi wudhu lagi siapa yang tahu? Kata Imam Ahmad, nggak ada dalilnya kok Nabi wudhu lagi. Sama kata Imam Syafi'i, juga tidak ada dalilnya yang menunjukkan Nabi wudhu. Oleh karena itu pemahamannya berbeda. Jadi nggak semua hadis sahih itu kemudian dicomot. Ada hadis nih, ya. Dulu Nabi itu hadisnya jelas tuh. Aftorul hajimu wal mahjum. Yang berbekam, ya tukang bekam sama yang dibekam itu batal puasanya. Hadisnya sahih. Tapi Imam Syafi'i katakan enggak.
berbekam itu tidak membatalkan puasa, baik buat yang bekam Ataupun maupun yang yang dibekam. Kenapa demikian? Lihat lagi nih, ada hadis lain. Nabi itu berbekam dalam keadaan puasa. Tidak ada penjelasan Nabi kemudian puasanya batal, atau yang berbekam juga puasanya batal. Maka ramuan Imam Syafi'i, ini hadis pertama, ini hadis kedua. Yang kedua itu yang menghapus dijadikan yang pertama. Atau ada takwilnya. Bisa jadi yang membekam itu kemudian terkena darah, mulutnya misalnya masuk ke kerongkongan jadi batal. Bisa jadi orang yang dibekam kemudian lemes, dia pusing, maka dia berbuka. Nah, itu semua kemungkinan. Anda boleh setuju dan tidak setuju dengan pemahaman ini semua. Tapi itulah fikih. Disitulah kemudian harus kembali kepada ulama, jangan sekedar mengambil hadis sebatas dia sahih. Sebatas dia sahih. Jadi harus pada akhirnya itu butuh juga apa ya Pak Kiai? Ya kemauan kita untuk belajar lagi. Kita nggak boleh kemudian menelan mentah-mentah hadis. Jadi gini loh, kalau ada orang menyalahkan Kita tahu. Imam Syafi'i, sudahkah dia belajar seperti Imam Syafi'i? Sudahkah dia memiliki fondasi keilmuan seperti Imam Syafi'i? Jangan hanya karena pengetahuan, bukan ilmu nih. Pengetahuan seperti baca buku 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, jadi LC, jadi MA, jadi doktor, kemudian bisa menyalah-nyalahkan orang yang punya dedikasi keagamaan seperti ini. Jadi harus juga rendah hati dalam menyikapi ilmu ini. Jadi kita harus bijak Pak Iya, Kiai ya. iya. Ada pesan nggak Pak Kiai bagi ini anak muda? Maksudnya kayak gini, kita kan sekarang ya itu tadi ya perlu ternyata belajar hadis, belajar sunnah. Tapi kita juga jangan sampai kemudian bermudah-mudahan juga kemudian menjudge saudara kita yang lain gitu. Seolah-olah kita yang udah paling ngerti, yang lain belum nyunah nih, saya udah paling sunnah. Bagaimana sebaiknya kita ini sebagai terutama generasi muda ya, kita Mila, tetap ada fokus. istri saya itu sering bilang, baiti jannati, Iya, rumah rumahku saya itu tuh. surga. Tapi untuk menjadikan rumah surga, itu dibentuk dengan banyak tangan. Ya. Pertama, insinyur yang bagus, arsitek, Arsitek, tukang dekor. Nah, ya, rumahnya bagus, tapi dekornya kacau gitu, ya sayang ya rumahnya bagus kayak gini, kok isinya begini. Atau kadang-kadang isi dalamnya bagus, luarnya nggak menarik. Atau luarnya menarik, isinya bagus, suaminya judes. Ya, tuh ya. Rumah tidak jadi jannah, sama. Islam itu tidak dibangun dengan hadis sahih. Islam itu tidak dibangun sekedar dengan ayat Quran. Islam itu dibangun dengan ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan Quran, ilmu yang berkaitan dengan hadis, nanti melahirkan begitu banyak cabang keilmuan. Anda belum belajar di sana, jangan mentahbiskan diri Anda sebatas sarjana agama, sebatas pernah belajar di Timur Tengah, sebatas pernah berguru sekian tahun, sebelum Anda menuntaskan itu semua. Belajarlah berakhlak, selalu merasa bahwa kemampuan kita terbatas, beri spasi dan ruang untuk pemahaman orang lain, sehingga kita bisa menjadi bijaksana. Bahkan ulama yang sudah Masya Allah aja ilmunya Pak Oh, Kiai, iya. beliau aja tuh masih kemudian membuka ruang menurut Membuka saya ruang. gitu. Iya, Kalau ada yang lebih bagus silahkan ikut Ambil. pendapat, ambil gitu. Jangan jadikan Quran dan hadis itu sebagai barrier penjaga pemahaman kita. Beri ruang kepada orang itu untuk memiliki pemahaman yang berbeda. Oke. Dan kita juga harus semangat belajar ya Pak Kiai. Amin, amin. Mudah-mudahan amin, saya juga amin. dan pemirsa juga kita Iya, semangat dalam menuntut amin, ilmu agama, amin. Masya Allah. Pak Kiai sekali lagi terima kasih ilmunya hari ini luar biasa. Pemirsa tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk senantiasa bersemangat menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Kiai.